Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Pega DMC Racing. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya cuy. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ataupun di konten kali ini saya akan memodifikasi di bagian kopling coy, ataupun mengatasi kopling manual di Yamaha Vega R New supaya lebih enak dan tarikan makin enteng ya coy. Nah, mungkin ini dia. Untuk seperti biasa, untuk bak koplingnya saya menggunakan Yamaha X1, dan untuk stud koplingnya saya menggunakan dari TDR ya cuy. Nah, mengapa saya mengupgrade ataupun modifikasi di bagian kopling? Dikarenakan pas kopling, ditekan kopling itu motor itu maju gitu. Jadi nggak ngopling gitu, masih det-detan maju kayak gitulah coy. Nah, untuk di setel terus saya setel juga di bagian sininya supaya ngopling gitu. Agak sedikit dikencengin, dan ternyata motor ngopling, cuman pas posisi jalan itu agak sedikit ngahedeun gitu, kurang enak ya coy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dibuka di bagian bak koplingnya. Kita akan memodifikasi di bagian per koplingnya itu, kita ganjal pakai ring ya coy. Oke, sebelum tak lanjut, intinya yang baru bergabung di channel YouTube Pega DMC Racing, jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing. Oke kawanku semuanya, kita langsung saja gas pembongkaran. Nah, oke cuy, mungkin ini dia untuk si bak koplingnya sudah saya buka coy. Untuk di bagian karet kopling masih aman loh, nggak ada goyang sama sekali. Untuk karet koplingnya saya menggunakan dari mereknya itu TGP. Cuman untuk di bagian rumah kaki kampas koplingnya ini agak sedikit udah oblak coy. Nah, tuh udah ada jarak oblak tuh. Bisa kiamat tepati parah ting sih. Jadi usahakan kalau bisa mah ulah oblak kayak gila gitu, supaya di bagian kopling itu tidak berisik gitu coy. Ini di bagian rumah kampasnya udah habis coy. Seperti ini. Tapi ini juga nggak terlalu habis lah, saking lumayan gitu. Tapi tetap pasti berisik itu di bagian kopling itu. Untuk karet kopling mah di bagian dalam masih aman tuh, nggak ada goyang sama sekali. Oke, kita langsung saja dibuka untuk kampas koplingnya ya coy. Oke cuy, dan mungkin ini dia untuk di bagian kampasnya sudah dilepas, sama platnya juga sudah dilepas. Nah, mungkin seperti ini. Nah, untuk rumah kopling ini saya masih standar, belum dimodif FR, cuman di bagian rumah per koplingnya sudah digedein pakai punyanya Smash gitu. Untuk lubang, diameter lubangnya sudah gede itu coy. Beda sama yang ori, kan ini yang ori. Nah, kalau yang ori ini ya kecil untuk diameter lingkarannya ya coy. Tapi untuk rumah kampas sama plat masih standar bawaan motor Vega R New, ataupun sama dengan kayak motor Jupiter Jet ya coy. Nah, mungkin saya akan memodifikasi di bagian per, di bagian per ininya, per koplingnya saya akan diganjal di sini nih. Nah, di sini diganjal menggunakan ring. Nah, ringnya sudah ada. Ini ringnya menggunakan 4 biji. Jadi kita ganjal satu-satu. Ini ganjal, terus ini juga ganjal gitu. 4 kan, semuanya kita ganjal satu persatu gitu. Nah, untuk untuk si per kopling ini saya menggunakan punyanya BRT ya coy. Untuk si per kopling menggunakan BRT, dan untuk plat koplingnya model bintik, untuk mereknya sendiri saya ini pakai punyanya KTT ya coy.
Sebenarnya model-model bintik gini tuh banyak gitu, nggak dari KTT juga, yang custom juga banyak. Nah, untuk apa namanya, untuk mereknya KTT gitu coy. Dan untuk kampasnya itu saya ini menggunakan dari TK Racing. Untuk kampas koplingnya saya menggunakan dari TK Racing. Keunggulannya apa dari TK Racing? Sama aja sih, cuman di bagian kampasnya ini agak sedikit gede. Nah, kan yang standarnya itu pada kecil. Tuh, cuman TK ini agak sedikit gede di bagian kampasnya ini. Gede-gede sama kayak FR, tapi ini belum dimodif FR, jadi masih standar bawaan Yamaha Vega Air New ataupun Jupiter Jet gitu coy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dipasangkan ke motorna, terus kita coba untuk diganjal di bagian sini ya coy. Nah, di bagian sini kita coba ganjal pakai ring 4 biji gitu, 1 2 3 4. Dikarenakan kan sebelumnya itu untuk koplingnya itu saya kopling gitu full, motor masih tetap agak sedikit jalan gitu coy, gak tahu kenapa. Mudah-mudahan setelah saya memodifikasi di bagian ini diganjal gitu, di bagian per koplingnya, mudah-mudahan makin mantap gitu coy, jadi nggak jalan lagi gitu coy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dipasangkan lagi ya coy. Intinya yang baru bergabung di channel YouTube Vega DMC Racing, jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing ya coy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja pasangkan. Nah, untuk yang pertama kali kita pasang, kita coba pasang di bagian ini dulu, kampas dulu coy. Nah, ini kosong kan, kita coba pasangkan kampas heula. Nah, kampas. Nah, terus di bagian plat kopling ini juga nih ada yang tajam nih. Ini yang tajam sebelah sini, terus yang halus sebelah sini. Usahakan kalian juga kalau pasang itu, kalau mau yang tajamnya di dalam gitu, usahakan semuanya itu yang tajam ini, yang sebelah sini yang tajamnya itu di dalam semua gitu. Usahakan kayak gitu ya coy, untuk pemasangan plat gitu. Kan ini ada sedikit halus, sebelah sini halus dan sebelah sininya agak sedikit tajam gitu. Jadi usahakan pemasangan itu kalau mau tajam di dalam, tajam semua gitu. Kalau yang jadi nggak di zigzag gitu, harus ke sana semua gitu di bagian tajamnya gitu, supaya makin optimal aja di bagian kopling ya coy. Oke, kita langsung saja dipasangkan semuanya ya coy. Nah, mungkin ini dia untuk kampasnya sama platnya sudah terpasang ya coy, mungkin seperti ini pemasangannya. Pokoknya di bagian platnya itu tadi sudah saya sebutkan ya coy untuk pemasangannya gitu. Nah, kita coba untuk di bagian rumah per kopling. Nah, ini dia rumah per kopling. Nah, untuk stutnya ini stut koplingnya saya ini diganjal pakai 3 ring ya coy. Nah, yang pertama ini saya menggunakan lahar ring, terus lahar bambu, terus ring 2 gitu coy. Nah, seperti itu. Tapi ini juga menyesuaikan sih. Kalau sepertinya masih terlalu longgar gitu untuk ininya, bisa diganjel lagi pakai ring ini yang agak sedikit tebal gitu coy. Untuk menyesuaikan, pokoknya jangan terlalu ngepres, jangan terlalu longgar gitu. Jadi intinya sedang-sedang saja gitu ya coy. Nah, untuk di bagian ini juga saya dibolongin nih pakai bor biar si oli masuk ke dalam lahar bambu gitu, dimodifikasi ya coy. Nah, sini dibor ke dalam, jadi masuknya ke sini. Nah, masuknya ke sini biar si oli itu masuk ke lahar bambu ya coy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dipasangkan ya coy. Pasang. Nah, mungkin seperti ini ya coy, sudah terpasang. Nah, untuk di bagian rumah koplingnya, terus kita diganjal di bagian sini. Nah, diganjal di bagian sini pakai ring gitu, satu-satu semuanya gitu coy. Coba diganjal.
coba ganjel satu-satu. Nah, untuk bagian stud juga ini sebenarnya ini agak terlalu longgar sih, harus diganjel lagi. Coba diganjel. Nah cuy, mungkin ini dia, kita langsung saja dikasih ke sini untuk ringnya nih. Nah ini ringnya kasih ke sini. Nah, jadi usahakan untuk ringnya itu masuk gitu lah coy, masuk ke dalam sini. Jadi masuk ke dalam per sini gitu. Kita coba dipasangkan ya coy. Ini menggunakannya ringnya ring 8 ya cuy, semuanya gitu, pakai ring 8. Nah mungkin ini dia cuy, untuk si per koplingnya sudah diganjel, terus sudah saya pasangin lagi, sudah kencang intinya ya coy. Nah cuman kalau diganjel itu untuk si pernya agak sedikit keluar ya coy, dikarenakan kan dikasih pengganjel gitu ya coy, mungkin seperti itu. Nah untuk stud juga ini mantap lah, sepas gitu. Tuh, jadi tidak terlalu kerep gitu, jadi tidak terlalu ngepres, tidak terlalu kendor gitu. Sakit ngepas. Untuk ganjalan stud saya menggunakan 3 ya coy, 3 ring. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dipasangkan blok couplingnya, mudah-mudahan aman gitu aja namalah. A few moments later. Oke cuy, dan mungkin ini dia untuk si bak koplingnya sudah terpasang. Tadi sempat saya coba untuk dibawa jalan juga coy. Ada perubahan setelah diganjal di bagian per koplingnya menggunakan ring ya coy. Yang sebelumnya pas di kopling itu jalan gitu, agak sedikit jalan, dan sekarang alhamdulillah jadi aman coy, jadi nggak jalan lah coy. Nah mungkin seperti itulah untuk eksperimen kali ini lah ya cuy. Nah buat kalian juga yang ingin sepertinya pakai per racing, usahakan di pernya itu di dalam gitu, pernya itu diganjel pakai ring kayak saya coy. Kalau menggunakan per kopling yang racing, kalau standar mah mending nggak usah gitu coy. Dan alhamdulillah sekarang aman gitu, jadi nggak jalan lagi coy. Nah buat kalian juga yang ingin membeli untuk paketan kopling Yamaha Vega Air New, sama seperti saya, dari mulai kampas menggunakan TK dan per koplingnya menggunakan BRT, terus untuk plat koplingnya menggunakan KTT ya coy. Dan untuk kroma koplingnya saya udah dimodif menggunakan per smash, jadi agak gede ya coy. Untuk link pembeliannya saya sudah sematkan di deskripsi video ini ya coy. Langsung saja digaskan supaya motor kalian makin mantap ya coy. Oke, mungkin seperti ini. Tadi sempat mau dijajal gitu, cuman di sini nggak ada teman gitu. Kalau di bengkel bisa dites drip jalan gitu coy, cuman di sini nggak bisa gitu coy. Lumayan agak sedikit kenyal. Oke, mungkin di konten kali ini ataupun di video kali ini tentang seputar racikan ataupun racikan kopling Yamaha Vega Air New mungkin cukup sampai di sini ya coy. Sebelumnya jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing, dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.